Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR. Bagaimana dalam episode selanjutnya ya, Bang Doni dan kawan-kawan menempuh perjalanan jauh ke kota Madiun, Jawa Timur. Dan alhamdulillah semuanya berhasil dengan lancar. Permasalahan Pak Setio pun sudah selesai. Dan pada episode kali ini bagaimana Pak Setio akhirnya datang tuh ke tempat Bang Doni, ngucapin terima kasih. Dan ternyata ada satu hal yang membuat Gembul dan juga Pak Sadeli lemes pakai banget. Waduh, apa nih permasalahannya? Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor misteri di panti asuhan Pak Joko, warung kopi Bang Doni. Siang itu di kafe warung kopi Bang Doni nampak terlihat beberapa orang sedang berkumpul. Namun rupanya mereka bukanlah pengunjung kafe, melainkan Pak Setio beserta istri, anaknya Clara, dan juga mantunya Ajat. Rupanya kedatangan Pak Setio sekeluarga adalah ingin mengucapkan terima kasih kepada Doni dan juga Gembul sebelum dirinya kembali ke luar negeri. Bang Doni, Mas Gembul, jadi maksud kedatangan saya beserta keluarga ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Doni, Mas Gembul, dan juga Pak Sedli. Kalau boleh jujur, tanpa kalian bertiga, saya mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah keluarga saya yang sangat kompleks ini. Apalagi terakhir, hampir saja mencelakakan Clara, ujar Pak Setio haru. Iya Pak Setio, sama-sama. Ya emang udah seharusnya kita sebagai sesama manusia kudu saling tolong-menolong. Syukur alhamdulillah, Mbak Claranya kagak ngapa-ngapa, sahut Doni lega. Iya Bang Doni, Ajat juga mau ngucapin terima kasih banyak sama abang sama Mas Gembul yang udah banyak ngebantu. Ajat jadi bingung mau ngomong apa lagi. Gak enak dibantu terus sama Bang Doni sama Mas Gembul, ucap Ajat sungkan. Ya elah, si Ajat kayak siapa aja. Lah kita kan udah kayak saudara. Ajat juga suka nolongin saya, balas Doni pada Ajat. Syukurlah kalau begitu ya. Semoga saja persahabatan kalian semakin erat. Oh ya Bang Doni, lusa saya sama istri sudah harus kembali lagi ke New York. Jadi saya nitip Clara sama Ajat ya Bang Doni, Mas Gembul. Dan satu lagi, saya harap Bang Doni sama Mas Gembul mau menerima pemberian saya ini sebagai ucapan rasa terima kasih saya, ucap Pak Setio sambil memberikan sebuah amplop putih. Mendapat itu, Doni langsung terkejut. Aduh, apaan ini Pak? Tanyanya. Maaf Bang Doni, saya harap abang sama Mas Gembul tidak tersinggung. Saya memberikan ini sebagai rasa syukur kalau masalah yang ada di keluarga saya kini sudah selesai. Ini cek, bisa abang sama Mas Gembul pergunakan, ujar Pak Setio saat itu. Di situ Doni nampak tersenyum, namun Doni langsung menggeser amplop tersebut kembali ke arah Pak Setio dan sambil berkata, Pak Setio, terima kasih. Saya ngargain pemberian Bapak. Tapi mohon maaf banget ini Bapak, saya mau Gembul kagak bisa nerima pemberian Bapak. Soalnya pan niat saya mau Gembul nolong. Apalagi saya udah dapat tunjangan dari gurunya Gembul. Kata kiainya si Gembul mah, si Gembul ini kudu dijauhin dari urusan materi biar karomahnya kejaga. Jadi kalau nolongin siapa aja kudu lillahi ta'ala, insya Allah rezeki mah bisa datang dari mana aja. Tapi kalau boleh saya usul mah, nih amplop kasihin aja yang membutuhin, kayak ke panti asuhan yatim piatu gitu. Nah kan bagus itu, bakal amal jariah keluarga Bapak. Insya Allah bisa juga buat ngejauhin segala malapetaka keluarga Bapak, ujar Doni panjang lebar.
Mendengar itu, Pak Setio langsung terharu. Bukannya tersinggung atas penolakan Doni, Pak Setio takjub akan prinsip yang dimiliki oleh Doni. Di situ, Pak Setio langsung menatap Ajat dan berkata, "Ajat, kamu memang tidak salah memilih teman. Baru kali ini Papa bertemu dengan orang seperti Bang Doni. Hal ini juga menyadarkan Papa jika materi bukanlah segalanya." Baik Bang Doni, kalau begitu saya boleh minta tolong sekali lagi?" tanya Pak Setio menatap Doni. "Boleh Pak," jawab Doni. "Saya titip saja cek ini untuk disumbangkan ke panti asuhan yatim piatu. Terserah Bang mau diserahkan ke panti asuhan mana," ujar Pak Setio dengan mata berbinar. Di situ Doni pun ikut terharu. Dia pun dengan senang hati membantu Pak Setio untuk menyalurkan cek tersebut. Begitu ya Pak? Ya udah dah. Kalau ini saya terima Pak. Nanti saya bakal ngirimin bukti videonya pas penyerahan cek ini ke panti asuhan. Setelahnya, perbincangan pun berjalan hangat antara mereka hingga akhirnya Pak Setio sekeluarga pamit pada Doni dan Gembul. Saat berjalan keluar, Ajat sempat berbincang pada Doni. "Bang Doni, gimana? Kiriman berasnya aman?" tanya Ajat. "Aman Jat. Iya, ngomong-ngomong, nih Ajat masih tinggal di Jakarta. Kapan balik ke Garut? Katanya mau jalanin proyek ikan," tanya Bang Doni balik. "Nanti Bang, pas mertua udah balik ke luar negeri, Ajat langsung ke Garut sama Clara. Ya, kita bolak-balik aja Bang. Soalnya kan Clara juga kerja," saut Ajat. Sepeninggalan Pak Setio sekeluarga, Doni mengajak ngobrol Gembul membahas masalah penyaluran cek ke panti asuhan. Bul, kira-kira ke panti asuhan mana ya kita nyalurin ceknya Pak Setio?" Saya juga nggak tahu Bang. Saya kan bukan orang sini," jawab Gembul. "Lu mah ngomongnya begitu mulu. Saya bukan orang sini, saya bukan orang sini." Gembul, lu udah tinggal di mari bertahun-tahun. Begaul ngapa lu kali-kali?" sindir Doni. Abang aja orang asli sini malah nanya ke saya. Berarti kan abang yang gak gaul." Balas Gembul tak mau kalah. Lu kalau gua kasih tahu jawab mulu." "Oh iya Bang, kasih Pak RT aja Bang. Dia pasti tahu tuh panti asuhan di sekitaran sini," usul Gembul. "Iya ya, tumben otak lu encer Bul," sahut Doni. Bul, kira-kira berapa ya nominal ceknya? Penasaran dah gua. "Kagak apa-apa kali ya, kita lihat," tanya Doni. "Yang gak apa-apa Bang, yang penting kan ceknya ini kan buat disumbangin," saut Gembul. Di situ Doni dan Gembul membuka amplop putih yang diberikan oleh Pak Setio tadi. Dan saat dibuka, mereka berdua terkejut mendapati jumlahnya yang ternyata berjumlah 20 juta. "Waduh, 20 juta Bul," ujar Doni. "Iya Bang, 20 juta Bang," saut Gembul yang terlihat lemas. Di situ Doni melihat jika mimik wajah Gembul sedikit berubah. Apa lu Bul?" Ingat, kita itu kudu komit Bul. Kalau kita nulungin orang, jangan pamrih. Insya Allah bakalan jadi ladang pahala bakal kita. Rezeki mah bisa datang dari mana aja." "Iya Bang," jawab Gembul singkat. Namun saat Doni menelaah cek itu lagi, ternyata ada yang salah pada penglihatannya. Nanti dulu Bul, tunggu dulu bentar. Kalau 20 juta kan nolnya 7 ya. Lah ini gue hitung ada 8. Nah berarti ini mah 200 juta Bul, ucapnya tersentak. Mendengar itu Gembul pun bertambah lemas. Dia pun segera duduk di bangku kosong yang berada di dekatnya. Waduh, Pak Setio emang orang kaya banget nih Bul ya. Banyak bener yang dia kasih. Alhamdulillah ya, bisa kita salurin bakal anak-anak yatim. Ya Allah, mudah-mudahan hambamu ini bisa sekaya Pak Setio. Ya Allah, biar bisa sedekah yang banyak, ucap Doni yang langsung duduk di dekat Gembul. Dengan tatapan datar, Gembul hanya diam. Ya, sepertinya batin Gembul sedang bergejolak. Bagaimana tidak, uang sebesar itu ia lewatkan begitu saja. Dia pun berkata pada Doni, "Bang, saya mau tanya deh Bang. Emangnya benar ya Bang, kata Abang, kalau Kiai saya ngasih wejangan begitu sama Abang?" "Ya kagak lah, dan itu mah gue tambah-tambahin doang. Ya biar enak aja nolaknya," jawab Doni santai. "Emangnya apa?" "Yo, gak apa-apa Bang," saut Gembul lemas. "Yaudah dah, gue mau ke rumah RT dulu. Gue mau nanya-nanya sama dia, panti asuhan yang deket-deket sini mana," ujar Doni bersemangat. Sementara itu, di tempat yang berbeda,
Pak Setio nampak memberi wejangan kepada anak dan menantunya saat berada di dalam mobil. Jat, Papa baru ketemu sama orang seperti Doni. Jujur saja, punya teman seperti dia itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Jarang sekali. Dia itu loyal, setia, dan tanpa pamrih. Kamu harus jaga persahabatan kamu dengan dia, Jat. Apalagi kalau kamu sudah berada di posisi seperti Papa sekarang. Dalam posisi ini, Papa sudah banyak sekali merasakan pengkhianatan-pengkhianatan dari orang-orang terdekat Papa. Ya, termasuk dari kakak dan keponakan Papa sendiri. Maka dari itu, Papa sulit sekali untuk percaya sama orang. Hal itu pun Papa tekankan sama Clara. Kita sebagai pemilik perusahaan harus teliti. Jangan mudah percaya sama bawahan, ujar Pak Setio panjang lebar. Ya Pak, insya Allah mudah-mudahan saja Ajat selalu dikelilingi sama orang-orang baik, termasuk Bang Doni. Karena memang hal itu yang selalu Ajat panjatkan setiap sehabis sholat. Alhamdulillah, Allah selalu mengabulkannya Pak, sahut Ajat. Benar Pak, kalau kita sholat, selain doa-doa kita dikabulkan, hati kita juga akan selalu menjadi tenang. Jadi kita tidak seuzon terus sama orang, ucap Clara menambahkan. Mendengar itu, wajah Pak Setio sedikit berubah. Karena memang selama ini ia jarang melaksanakan ibadah selama hidupnya. Rupanya Ajat dan Clara sedang menyindir ayahnya. Namun itu semua bukan bermaksud untuk menyudutkan, melainkan agar hati ayahnya tersebut sedikit terbuka mengenai pentingnya ibadah. Rupanya hal itu juga dirasakan oleh Bu Eli. Dia langsung menatap wajah suaminya yang salah tingkah. Di situ Bu Eli langsung memegang tangan suaminya dan berkata, Papa tahu nggak, kalau sekarang Clara itu udah rajin sholat. Sepertinya kita berdua juga harus begitu deh. Umur kita kan sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya kita memikirkan akhirat. Mama juga sudah berencana akan memanggil guru ngaji ketika kita balik ke New York. Mama harap Papa juga ikut belajar sama Mama ya. Jangan sibuk terus, Pak. Papa mau kan? Ujar Bu Eli sambil bertanya pada suaminya. Iya, Papa mau mah. Jawab Pak Setio dengan suara pelan. Mendengar itu, Ajat dan Clara saling berpandangan dengan senyuman bahagia. Bagaimana tidak, ayah dan ibunya sedikit demi sedikit sudah mendapatkan hidayah. Kemudian, Clara juga memberitahukan rencananya dengan Ajat pada sang ayah. Oh ya Pak, nanti pas Papa sama Mama kembali ke New York, Clara sama Ajat juga ikut pindah ya Pak. Kita gak mau tinggal di rumah itu lagi. Soalnya kan rumahnya terlalu besar buat kita berdua Pak. Oh begitu ya, kalian mau tinggal di rumah Kemang? Tanya Pak Setio. Gak juga sih Pak, kita berdua berniat tinggal di apartemen aja. Ajat udah siapin apartemen di daerah Gandaria, jawab Clara. Loh, kenapa tinggal di sana? Kan sudah ada rumah di Kemang yang dulu kamu tempati. Tanya Pak Setio lagi. Pak, kita itu kan masih pengantin baru, jadi gak enak kalau tinggal di rumah yang besar. Lagian setiap minggu kita balik ke Garut, jawab Clara. Mendengar itu, Pak Setio pun langsung menangkap jika Ajat dan Clara ingin hidup mandiri. Di situ, Pak Setio pun langsung tersenyum. Ya sudah kalau begitu. Tapi ingat, jangan lama-lama, apalagi menunda-nunda punya anak. Papa itu udah gak sabar mau gendong cucu. Mendengar itu, wajah Ajat berubah merah. Dia tidak menyangka jika arah pembicaraan akan berujung demikian. Sementara itu di tempat yang berbeda, terlihat Pak Sadeli sedang bersantai di depan teras depan rumahnya. Nampak segelas kopi yang masih mengepul dan sepiring tape goreng tersaji di atas meja. Tak lama berselang, tiba-tiba saja Doni muncul di depan rumahnya. Di situ, Doni langsung memarkirkan motor Shogun lamanya itu di depan gerbang rumah Pak Sadeli. Assalamualaikum, salam Doni. Waalaikumsalam, jawab Pak Sadeli sambil menyeruput kopinya. Waduh, tumben lu Don gini hari udah mampir ke rumah gua. Ada apaan? Ada titipan ya? Dari Pak Setio. Tanya Pak Sadeli. Kagak bang, saya mau ada perlu sama abang, ucap Doni. Perlu apaan sih lu? Iya, lu ngopi ya? Gue bilangin bini gue biar dibikinin, ucap Pak Sadeli sambil menawarkan secangkir kopi pada Doni. Jangan bang ah, saya udah ngopi 2 gelas tadi. Nah,
Jadi begini nih bang, abang tahu kagak yayasan yatim piatu yang deket-deket sini? Yayasan yatim? Ya tahu, ada tuh no di gang yang mau ke kelurahan. Apa emangnya? Lu mau daftar? Lah, lu kan udah kaya Don. Idi abang, lah siapa yang mau daftar? Ini saya mau nyumbang. Kebetulan ada amanat dari Pak Setio. Ujar Doni. Oh, gono. Ngomong-ngomong, iya, Pak Setio nitipin bakal kita kagak? Ya buat gue ada gitu. Tanya Pak Sadeli. Nitip? Nah, nitip apaan bang? Tanya lu dibalik. Ya kali aja beliau nitipin sesuatu gitu. Lapan kemarin kita bisa nolongin dia. Ujar Pak Sadeli. Idih, abang ngarepin ya? Jangan begitu bang. Kita pan waktu itu berangkat niat yang nolongin si Ajat. Ya makanya begitu dan lah mertuanya si Ajat pan orangnya kaya banget. Lah masa iya kita kagak ketempelan apa gitu? Sebenarnya mah Pak Setio ngasih bang, tapi saya kagak nerima. Nah malahan saya suruh nyumbangin aja ke anak yatim. Nah makanya entuh saya nanya abang, tahu kagak di mana yayasan yatim piatu yang deket-deket sini? Jelas Doni. Lah lu bagaimana sih Don? Dibagi duit malah ditolak. Bujuk, protes Pak Sadli. Idih, lah abang yang bagaimana? Lah saya dari dulu juga kalau nolongin orang kagak ngarepin apa-apa. Lagian kan kita udah dikasih fasilitas mewah. Malahan abang sampai ngerasain naik mobil mahal. Ya kan? Ujar Doni. Ya juga sih. Makannya juga enak lagi. Nah, terus bagaimana ceritanya ini? Kata lu duitnya udah dibalikin sama Pak Setio. Kok malah lu yang nanya panti asuhan sama gua? Tanya Pak Sadli bingung. Jadi begini ceritanya bang. Jadinya pas Pak Setio nyerahin amplop, ternyata isinya cek. Ya saya balikin aja. Saya suruh aja dia bakal nyumbangin ke yayasan panti asuhan. Yang mana aja kek. Dia malah minta tolong sama saya. Bakal nyalurin ke yayasan yatim piatu. Nah ceknya tuh udah dikasih lagi sama saya. Bakal disumbangin. Begono Rudolpo. Jawab Doni. Oh begono. Tapi ngomong-ngomong, emangnya berapa sih nominal yang ada di cek itu Don? Tanya Pak Sadeli sambil menyeruput kopinya. 200 juta, jawab Doni. Mendengar itu, seketika Pak Sadeli menyemprotkan kopi di mulutnya hingga mengenai Doni. Ya, dia tidak menyangka jika jumlahnya begitu besar. Bujuk deh bang, ngapain sih bang? Ini bahasa ini saya, ucap Doni sewot. Hah? Apa lo kata Don? 200 juta. Itu duit semua Don. Tanya Pak Sadeli terbata-bata. Agak separohnya Don Linjo. Pakai ditanya. Ya duit semua lah bang. Jawab Doni. Tapi Don ya, mas umpama ini kalau seumpama ya, lu terima tuh duitnya. Gue bakal dibagikan ya. Ya 50 juta mah bunyi kali ya Don ya. Ujar Pak Sadeli sambil cengengesan. Kagak ada bunyi-bunyian bang. Apalagi pakai umpama-umpamaan. Kagak ada. Uang ini mah kagak bisa diganggu-gugat. Ini buat disumbangin ke anak yatim. Haknya anak yatim. Titik, tegas Doni. Lu pakai narik urat begitu gue juga paham. Nah terus bagaimana ini masalah panti asuhannya? Tanya Doni. Ya ada. Besok kita ke sono. Agak jauh dari sini tempatnya. Ungkap Pak Sadeli. Sementara itu di tempat yang berbeda, hari mulai gelap. Suara azan maghrib berkumandang di seluruh penjuru Bekasi. Di sebuah panti asuhan, para penghuninya tampak sedang melaksanakan sholat maghrib berjamaah di aula yang mereka miliki. Panti asuhan tersebut memiliki 2 bangunan berlantai 2 yang saling berhadapan dengan sebuah lapangan di tengahnya. Di sampingnya berdiri sebuah rumah utama yang menjadi tempat tinggal para pengurus. Seluruh area panti dikelilingi oleh tembok yang tidak terlalu tinggi. Panti asuhan itu dipimpin oleh seorang pria parubaya yang bernama Pak Joko, dibantu oleh istrinya Busri. Keduanya telah lama mengurus panti tersebut sehingga banyak dari anak-anak asuh mereka yang kini telah berhasil meniti hidup di luar sana. Selain menyediakan tempat tinggal, Pak Joko dan Busri juga mengajarkan ilmu agama kepada para penghuni panti dengan penuh ketulusan. Di malam harinya, saat Pak Joko dan Busri selesai mengajarkan ngaji pada para penghuni panti, mereka nampak mengobrol intens di ruang tamu. Pak, sampai kapan anak-anak perempuan mengungsi? Kasihan juga yang laki-laki tidurnya di aula, tanya Busri. Iya Bu,
Bapak juga sudah berusaha. Bapak sudah meruqyah kamar anak-anak perempuan. Tapi pas mereka tempati, makhluk itu muncul lagi. Bapak juga bingung, Bu. Nanti kalau memang ada waktu, Bapak mau minta tolong sama guru Bapak, Kiai Samad. Mudah-mudahan saja beliau mau menolong. Tapi untuk sementara waktu, tolong Ibu kasih pengertian ya sama anak-anak perempuan untuk bersabar, ujar Pak Joko lirih. Ya, rupanya panti asuhan tersebut sedang dilanda masalah berupa gangguan dari sosok-sosok makhluk halus yang menakut-nakuti para penghuni wanita. Gangguan itu terjadi di kamar pada malam hari. Beberapa penghuni melaporkan penampakan sosok wanita berwajah mengerikan mengenakan pakaian yang berlumut darah. Beberapa wanita penghuni panti bahkan beberapa kali mengalami kesurupan saat sedang tertidur di kamar. Akibat kejadian tersebut, Pak Joko memutuskan untuk memindahkan para penghuni wanita ke kamar anak laki-laki. Sementara para anak laki-laki tidur di aula yang terletak di lantai bawah. Pak, apa ini ada hubungannya sama Reni ya Pak? Tanya Bu Sri tiba-tiba. Jangan ngomong begitu Bu. Reni kan sudah meninggal. Dia sudah tenang. Arwah yang sudah meninggal itu gak bakalan penasaran, ucap Pak Joko. Ya, Reni adalah salah satu alumni panti asuhan yang dikelola oleh Pak Joko. Ia dikenal sebagai gadis yang pandai dan ulet. Ketekunannya membuat Reni selalu berprestasi di sekolah. Setelah lulus, ia pun bekerja sambil melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan kuliah, Reni memutuskan untuk bekerja di luar negeri dan berkat kerja kerasnya, ia memperoleh penghasilan yang cukup besar. Pada masa itu, Reni menjadi salah satu donatur tetap bagi panti asuhan yang telah membesarkannya. Ia tidak pernah melupakan segala kebaikan Pak Joko dan Bu Sri yang telah merawat serta membimbingnya sedari kecil. Namun, nasib malang menimpa Reni. Tiba-tiba saja ia jatuh sakit tanpa diketahui penyebabnya. Penyakitnya sangat parah karena meskipun sudah berobat ke berbagai rumah sakit besar, kesehatannya tak kunjung membaik. Hingga akhirnya seluruh harta Reni habis untuk biaya pengobatannya. Karena tak memiliki sanak saudara, Reni pun memutuskan untuk kembali ke panti asuhan milik Pak Joko. Di situ, Pak Joko dan Bu Sri pun dengan senang hati menerima Reni dan merawatnya. Karena memang Reni sudah berjasa besar untuk pembangunan panti asuhan tersebut. Tapi apa mau dikata, umur Reni tidak panjang. Walau sudah dirawat dan diobati segala rupa, ia hanya bertahan selama 1 bulan. Di hari-hari terakhirnya, kondisi Reni sangat memprihatinkan. Tubuhnya sangat kurus, wajahnya pun hanya tinggal tulang. Tak hanya itu, Reni suka mengigau jika ada makhluk mengerikan yang selalu mengintainya. Bu Sri pun yakin jika Reni telah diguna-guna oleh seseorang, sehingga ia berpikiran jika arwah Reni tak tenang setelah meninggal. Tapi Bapak kan tahu kondisi Reni terakhir. Dia begitu menderita. Terus semua kejadian ini semua terjadi ketika dia sudah meninggal, saut Bu Sri. Tapi tetap saja Bu, setahu Bapak, orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada urusannya lagi dengan dunia. Rohnya sudah di alam lain. Ya sudah Bu, kita tidak usah membahas hal ini lagi. Kasihan Reni. Masalah kita sekarang insya Allah, kalau ada waktu, Bapak akan meminta tolong sama Kiai Saman untuk mengusir hantu yang mengganggu di sini, ujar Pak Joko tegas. Keesokan harinya, seperti biasa, Doni sarapan bersama Gembul. Di situ, Doni tidak melihat Jumeri yang biasa sarapan bersama. Bul, si Jumeri mana dah? Tumben kagak kelihatan, tanya Doni. Dia udah jalan habis subuh tadi Bang, katanya dia mau ke rumah padinya. Dia kan suka masuk sore, saya yang masuk pagi, jawab Gembul. Oh, emangnya ada urusan apa nih kesana Bul? Tanya Doni lagi. Ya main aja kali Bang. Abang kenapa sih? Kepo banget, sindir Gembul. Idih, Gembul, gua bukannya kepo. Si Jumeri kan karyawan gua.
Apalagi dia tinggal di rumah gua. Ya jadinya udah tanggung jawab gua dong. Kalau ada apa-apa sama dia, gua yang tanggung jawab. Lu apa sih? Lu masih kesel sama gua ya? Gara-gara gua kagak nerima uangnya Pak Setio. Bul, gua kasih tahu ya sama lu ya. Namanya kita nulungin orang, jangan pakai pamrih. Itu ladang pahala kita. Masalah harta kita nyarinya lewat usaha. Nah, dengan cara begini, lo kerja sama gua, lo dapat gaji. Gua juga dapat penghasilan dari KP. Jadi, kita nyari rejeki sama nyari pahala kudu berjalan beriringan, Bul. Jangan tumbang tindih, ujar Doni panjang lebar menasihati Gembul. Siapa yang kesel? Abang udah kepo, saya tahu lagi. Bujuk, ini si Gemblot kok dibilangin jawab mulu, bodoh amat. Bul, nanti pas lu balik kerja, kita ke panti asuhan bareng-bareng. Kita berangkat bertiga sama Pak RT. Nanti sore saya dijanjian sama Ois Bang. Di ulang tahun, saya mau nemenin dia beli kue bolu di Harpes. Kalau gak salah kuenya namanya coklat debil, ungkap Gembul. Kue bolu? Dasar kampungan lu. Itu namanya kek, Bul. Kek, tulisannya cake. Lagi belaguan banget lu mau beli coklat debil. Debil kan setan. Berarti tuh coklat ada setannya dong. Ledek Doni. Abang gimana sih? Mana ada setan nempel di coklat? Itu kan cuma sebutan aja bang. Kayak Red Devil, Manchester United, klub kesukaan bola abang yang kalah melulu. Ledek Gembul balik. Karung beras, lu jangan bobo MU dong. Gua kempesin juga lu, ucap Doni emosi. Milik klub bola kok MU, ganti aja bang jadi Magetan United. Ucap Gembul yang masih meledek klub sepak bola kesukaan Doni. Gemblong, udah dah, lu kagak ngerti bola. Terus ntar lu jalan sama Is sampai jam berapa? Jangan ditunda-tunda, Bul. Ini amanah orang ini, ujar Doni. Ya palingan sampai jam 8 bang, jawab Gembul. Yaudah, gua tungguin di kafe, jangan lama-lama, takut kemalaman, ujar Doni mengingatkan. Beberapa jam pun berlalu, nampak Pak Sadeli sudah berada di kafe warung kopi Bang Doni. Di situ, dia nampak duduk di kursi yang berada di taman. Sambil menikmati kopi, Pak Sadeli terlihat memandang para pengunjung yang datang ke kafe warung kopi Bang Doni. Di situ dia tampak tersenyum-senyum sendiri. Doni yang sedari tadi menemaninya nampak risih dengan kelakuan Pak Sadeli. Bang, abang lagi ngeliatin apaan sih? Abang kayak orang gila, senyum-senyum dirian. Dah lu Don, kagak bisa ngeliat gue seneng dikit tuh. Gue lagi ngeliatin tuh cewek-cewek yang datang kemari. Bujuk deh. Bening-bening, boya-boya banget ya Don. Jadi betah gue di mari, ujar Pak Sadeli. Laki-laki, inget umur bang. Muka abang udah peot. Udah ngapa bang? Ngeliatin jangan begitu banget. Ntar tamu saya pada takut diliatin sama bandot tua. Ya elah Dan, lo kebangetan banget. Masa iya gue dibilang bandot? Lo tau kagak? Gini-gini, gue dulu playboy. Cewek gue banyak, ungkap Pak Sadeli. Playboy. Itu maksud gue. Tapi abang jangan begitu juga ngeliatinya. Saya pengen jadi malu yang duduk sama abang, ucap Doni. Ya, ngomong-ngomong, mana si Gembul Don? Lama amat kagak dateng-dateng, tanya Pak Sadeli. Udah saya WA ini, lagi di jalan katanya, jawab Doni. Dan benar saja, tak lama kemudian Gembul pun muncul. Assalamualaikum. Pak RT, udah lama nunggunya ya? Tanya Gembul. Waalaikumsalam. Ya kagak Bul, gue juga baru nyampe. Emangnya lo habis dari mana sih Bul? Tanya Pak Sadeli penasaran. Saya habis nganterin Uis beli kue bolu Pak RT soalnya di ulang tahun. Oh iya Bang Doni, kue bolunya yang namanya coklat debil, rasanya pahit ya Bang, ucap Gembul sambil menatap Doni. Ya elah Bul, lidah lu pen lidah berbes, biasa makan berambang, makan makanan begituan, itu mah makanan orang barat, ledek Doni. Don, udah ngapa? Jangan ngeledek si Gembul aja. Udah ya, kita let's go. Takut kemalaman ini, kagak enak sama yang punya panti, ajak Pak Sadeli. Bang bentaran, saya mau ke ruangan saya dulu, ada yang mau saya ambil, ucap Doni. Setelah keluar dari ruangannya, Doni tampak membawa sebuah tas. Rupanya di dalam tas tersebut terdapat uang tunai sebesar 200 juta rupiah yang berasal dari cek yang telah ia cairkan sebelumnya. Akhirnya mereka bertiga pun meluncur menuju panti asuhan yang dimaksud. Tak lama berselang, ketiganya tiba di sebuah bangunan yang dikelilingi oleh pagar yang tidak terlalu tinggi.
Gerbangnya tampak tidak terkunci sehingga Doni dan yang lainnya dapat masuk ke dalam area bangunan tersebut. Di hadapan mereka berdiri sebuah rumah utama dengan dua bangunan lain yang terletak di bagian belakangnya. Setelah berada di dalam, ketiganya disambut oleh seorang anak muda yang kebetulan sedang berada di depan pekarangan rumah. "Assalamualaikum," salam Pak Sadeli pada pemuda tersebut. "Waalaikumsalam. Maaf Pak, mau cari siapa ya?" "Maaf ini dek, saya mau nanya, yang berwenang di mari siapa ya namanya?" tanya Pak Sadeli. "Oh, Pak Joko Pak, kebetulan beliau sedang mengajar ngaji di aula, mau saya panggilkan," jawab pemuda itu. "Boleh," sahut Pak Sadli. "Baik kalau begitu, saya panggilkan dulu ya Pak. Ayo silakan duduk dulu Pak," ujar pemuda itu ramah. Tak berselang lama, Pak Joko pun muncul menyambut kedatangan Pak Sadli, Doni, dan juga Gembul. Setelah saling bersalaman dan berkenalan, dengan wajah ramah, Pak Joko langsung menanyakan maksud kedatangan rombongan tersebut. Tak lupa, ia juga meminta istrinya untuk membuatkan minuman bagi ketiga tamunya. "Maaf, bapak-bapak sekalian, kalau boleh tahu apa maksud kedatangan bapak-bapak ke sini ya?" tanya Pak Joko dengan sopan. Di situ, Pak Sadli langsung menoel Doni untuk memberitahu maksud kedatangan mereka. "Jadi begini Pak Joko, maksud kedatangan kita kemari, kita ini mau ngasih sumbangan nih bakal panti asuhan yang Bapak pimpin. Alhamdulillah kita dapat amanah," ungkap Doni. Kemudian Doni pun menceritakan semuanya sedari awal ia menolong Pak Setio hingga akhirnya Doni menyumbangkan uang pemberian Pak Setio pada panti asuhan itu. Mendengar itu, Pak Joko mengangguk. Ia pun menyambut hangat maksud baik tersebut. "Alhamdulillah, semoga kebaikan bapak-bapak sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku pimpinan dari panti asuhan ini sangat berterima kasih kepada bapak-bapak sekalian karena sudah mempercayai kami. Insya Allah uang pemberian bapak-bapak sekalian akan dipergunakan untuk biaya makan anak-anak di sini," ungkap Pak Joko. "Oh gitu Pak, yang masak siapa ya Pak ya? Kan masaknya pasti banyak itu." "Yang masak istri saya dibantu sama para tetangga. Kebetulan penghuni panti yang perempuan yang sudah dewasa juga ikut bantu. Anak laki-laki juga ada yang bantu. Alhamdulillah, kalau masalah tenaga di sini banyak Pak Doni," ungkap Pak Joko. "Oh iya, ngomong-ngomong, jumlah penghuni panti di mana ada berapa ya Pak ya?" tanya Doni penasaran. "Semuanya sekitar 32 orang Pak. Terdiri dari 17 anak perempuan dan 15 anak laki-laki. Mereka ada yang sudah SMA, SMP, SD, dan yang masih balita juga ada," ujar Pak Joko. "Oh, itu semuanya pada sekolah di mari ya Pak Joko?" Kini giliran Pak Sadeli yang bertanya. Tentu tidak Pak. Kalau untuk sekolah, mereka sekolahnya di luar. Di sini hanya untuk tempat tinggal dan belajar mengaji. Alhamdulillah, kami juga memiliki donatur untuk biaya sekolah-sekolah mereka," jawab Pak Joko. Kemudian Doni segera mengeluarkan uang yang ada di dalam tasnya untuk diberikan kepada Pak Joko. Sedangkan Pak Sadli nampak merekam proses penyerahan uang itu dengan menggunakan HP Doni untuk merekamnya. Terlihat lidahnya melet-melet melihat uang 200 juta itu tunai. Saat melihat jumlah uang yang diberikan oleh Doni, Pak Joko pun terkejut. "Alhamdulillah, sepertinya uang ini juga bisa digunakan untuk membantu renovasi bangunan tempat tinggal mereka. Terima kasih Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuannya," ucap Pak Joko dengan terharu. Di situ, Pak Joko pun langsung menunjukkan dua bangunan pada Doni, Pak Sadli, dan juga Gembul yang niatnya akan ia renovasi. Kebetulan bangunan tersebut dapat terlihat dari pekarangan di mana mereka berada. Kalau bangunan berwarna biru itu biasanya dipergunakan untuk tinggal anak-anak perempuan Pak. Di bawahnya kantor dan juga gudang penyimpanan bahan makanan. Bangunan satu lagi dipergunakan untuk tempat tinggal anak laki-laki. Di bawahnya aula dan juga perpustakaan, jelas Pak Joko. Di situ Doni melihat jika bangunan yang ditinggali oleh anak-anak perempuan nampak gelap. Tapi Pak Joko, itu tempat anak cewek apa gelap gitu ya? Apa
Apa udah pada tidur apa bagaimana ya? Nah, kalau tempat anak laki-lakinya malah masih terang, tanya Doni penasaran. Di situ wajah Pak Joko sedikit berubah. Ya, dia bingung untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi begini Pak Doni, sebenarnya di kamar anak perempuan itu sedang ada masalah. Maka dari itu saya ungsikan dulu ke tempat anak laki-laki. Nah, untuk anak laki-laki sementara tidur di aula di lantai bawah. Ungkap Pak Joko. Masalah? Nah, masalah apaan ya? Kalau boleh saya tahu nih Pak, tanya Doni lagi penasaran. Di situ sebenarnya Pak Joko enggan untuk memberitahu karena memang masalah ini menyangkut masalah klinik, hal yang sebenarnya tabu untuk dibicarakan. Namun apa daya, Pak Joko harus menjawab pertanyaan dari Doni karena walau bagaimanapun Doni sudah menjadi salah satu donatur terbesar di panti yang dipimpinnya. Jadi begini Pak Doni, sudah hampir 2 minggu ini anak-anak perempuan itu pindah dan tidak menempati kamar-kamar mereka lagi. Soalnya sebelumnya mereka ini selalu diganggu sama makhluk halus saat berada di dalam kamar. Ada yang melihat penampakan, malahan ada yang sampai kesurupan. Maka dari itu untuk sementara anak-anak perempuan saya pindahkan dulu. Nah, rencananya saya ini ingin meminta bantuan dari guru saya di kampung untuk mengusir makhluk halus itu, ujar Pak Joko. Mendengar itu, Doni langsung berinisiatif untuk membantu Pak Joko. Oh gitu, maaf ini Pak Joko, kalau berkenan saya mau bantu ini. Nah, kebetulan ini kawan saya yang lebar ini ada kebiasaan sama masalah-masalah begituan. Bisa kagak nanti dilihatin nih sama teman saya, ujar Doni. Mendengar itu wajah Pak Joko nampak sumringah. Wajar saja karena masalah tersebut membuatnya sedikit frustasi dan putus asa. Oh tentu saja boleh Pak Doni, saya malahan sangat berterima kasih karena sudah dibantu, sahut Pak Joko lega. Di situ Doni langsung memberikan kode kepada Gembul untuk membantu Pak Joko menyelesaikan masalahnya. Namun seketika Gembul berbisik pada Doni, Bang, saya belum makan ini Bang. Tadi saya cuma makan coklat pahit doang. Pahit banget Bang coklat Bang. Saya makan dulu ya Bang, saya takut lemes, bisik Gembul. Tapi sebelumnya maaf ini Pak Joko, sebelumnya saya juga mau minta tolong ini. Ada kagak anak-anak di mari yang bisa disuruh beliin nasi goreng dulu? Soalnya teman saya ini belum makan, tangkinya kosong, takut mogok di jalan nanti. Tanya Doni. Oh ada, sebentar ya, jawab Pak Joko dengan sigap. Tak berselang lama, Ibu Sri, istri dari Pak Joko, ikut bergabung dalam pembicaraan. Dia pun tidak ketinggalan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Doni, Pak Sadli, dan juga Gembul karena sudah mau menyumbang di panti asuhan tersebut. Mengetahui jika Gembul ingin menolong mereka untuk mengusir makhluk halus yang meneror, Bu Sri pun menceritakan mengenai kejadian sebelumnya. Ya, saat mereka merawat Reni yang sakit keras hingga meninggal dunia. Bu Sri penasaran, apakah sosok makhluk halus yang meneror panti asuhan itu adalah arwah penasaran dari Reni? Ibu penasaran Mas Gembul, apa jangan-jangan setan itu adalah arwah penasaran dari Reni ya? Soalnya kata anak-anak, sosok setannya itu mirip Reni, ujar Bu Sri nampak merinding. Mendengar itu, Gembul langsung menggelengkan kepalanya. Bukan Bu, soalnya pas manusia meninggal, arwahnya itu sudah berada di alam lain Bu, tidak akan menetap di sini di alam kita. Itu hanyalah setan atau jin yang mencoba memanfaatkan momen. Tujuannya ya biar iman kita luntur. Sebenarnya kita nggak perlu takut sama mereka. Lawang banyak kok surah-surah pengusir makhluk-makhluk seperti itu di dalam Al-Quran, jelas Gembul. Oh gitu ya Mas, tapi sayang bapaknya juga nggak berani. Dia itu cuma bisa ngaji tok. Kalau urusan begituan mah dia langsung nyerah, sindir Bu Sri pada suaminya. Ya kagak lah Bu, Pak Joko juga luar biasa ini. Ya kagak semua orang Bu bisa kayak Pak Joko punya panti asuhan. Pasti pencapek ngurusin di panti. Selain itu kudu juga harus ikhlas, ya kan Pak? Saud Doni mencoba membesarkan hati Pak Joko. Alhamdulillah Pak Doni, saya juga bersyukur punya istri seperti istri saya ini. Walaupun omongannya terkadang suka ceplas-ceplos,
Dia ini selalu mendukung saya menjalankan panti asuhan ini, ucap Pak Joko balik menyindir istrinya sekaligus memuji. Mendengar itu, semuanya pun langsung tertawa. Kemudian obrolan pun berubah menjadi hangat saat mereka saling memperkenalkan latar belakang mereka masing-masing. Nah, jadi saya kalau ada acara santunan bisa dong manggil anak-anak bakal datang ke kafe saya. Tanya Doni. Oh, tentu bisa Pak Doni. Sekalian nanti kita doa bersama di sana ya. Jawab Pak Joko. Ya dah, insya Allah saya tiap 6 bulan sekali bakal adain santunan di tempat saya. Doain ya Pak Joko. Minta doanya juga dari anak-anak, ucap Doni disusul anggukan dari Pak Joko. Setelah Gembul selesai makan dan mengisi perutnya, mereka pun segera menuju bangunan yang dimaksud. Bangunan berlantai 2 itu sangat gelap. Ya, Pak Joko sengaja tidak menyalakan lampunya. Ini lampunya mati ya Pak? Tanya Doni. Oh, tidak Pak Doni. Memang sengaja saya matikan soalnya biar hemat listrik. Saya pikir karena tidak ada siapa-siapa di sini, ya saya tidak nyalakan lampunya, ujar Pak Joko. Mendengar itu, Pak Sadeli nyeletuk dari belakang. Waduh, jangan begitu Pak Joko. Kalau bisa mah diterangin aja lampunya juga biar terang. Soalnya kan setan paling demen sama yang tempat-tempat gelap. Iya Pak Sadeli, lain kali akan saya nyalakan lampunya, sahut Pak Joko. Kemudian mereka semua pun mulai menaiki tangga yang menuju ke lantai atas. Di situ Gembul berjalan paling depan, disusul oleh Doni di belakangnya, kemudian Pak Sadeli dan Pak Joko yang berada paling belakang. Sesampainya di lantai atas, Pak Joko langsung menyalakan seluruh lampu. Di situ Gembul nampak memperhatikan dengan seksama keadaan sekitar, termasuk di belakang bangunan itu yang berupa sungai atau kali besar. Di lantai 2 adalah kamar wanita yang dibagi menjadi 3 bagian. Satu kamar dapat diisi sampai 10 orang. Begitulah penjelasan dari Pak Joko. Setelah selesai melihat-lihat, Gembul langsung memasuki kamar yang berada paling ujung, sedangkan yang lain menunggu di teras depan di lantai tersebut. Don, kita kagak masuk ini? Tanya Pak Sadeli. Mau ngapain? Udah di mari aja. Di dalam nanti kagak bisa ngerokok, saut Doni. Lah, emang boleh ngerokok Don? Ntar kalau setan marah bagaimana? Tanya Pak Sadeli lagi. Dah abang sama setan masih takut. Abang kagak denger tadi si Gembul ngomong apa? Kita ini kagak boleh takut sama setan. Lagian abang kagak sama setan, kagak sama bini, bawaan takut mulu, sindir Doni. Don, lo ngapa sih Don? Lo apa-apa bawa bini gue mulu, gue sumpahin lo. Kalau lu udah kawin, nasib lu sama gue, takut sama bini, sahut Pak Sadeli sewot. Di dalam kamar, Gembul langsung duduk bersila, matanya terpejam, nafasnya nampak dalam dan teratur. Di situ, Pak Joko nampak memandangi Gembul dengan seksama. Dia berharap Gembul bisa mengusir setan yang telah meneror panti asuhannya selama ini. Pak Doni, Pak Sadeli, kira-kira Mas Gembul ini perlu saya bawakan air minum atau kopi enggak ya? Saya khawatir nanti dia akan haus. Kagak perlu Pak, jawab Doni singkat. Begitu ya, saya takut kalau prosesnya akan lama. Jadi biar nanti saya suruh anak-anak bikinin kopi, ujar Pak Joko. Namun belum juga Pak Joko berniat membuatkan kopi untuk Gembul, tiba-tiba saja Gembul berjalan keluar. Di situ Pak Joko langsung lemas. Dia berpikir jika Gembul tak mampu mengusir setan yang berada di panti asuhannya. Maaf Mas Gembul, bagaimana ya? Apakah Mas Gembul mengalami kesulitan? Tanyanya. Enggak Pak, sudah selesai, ujar Gembul santai. Mendengar itu, Pak Joko seakan tak percaya. Ya, bagaimana tidak? Hanya sesaat Gembul berada di dalam kamar, namun Gembul mengatakan kalau ia telah berhasil mengusir setan yang selama ini meneror panti asuhan milik Pak Joko. Lah iya Bul, cepet amat Bul, tumbenan, celetuk Doni. Siapa dulu dong? Gembul, sahut Gembul Jumawa. Mereka pun segera kembali ke bawah dan berkumpul di depan rumah Pak Joko. Jadi beneran kalau sekarang ini sudah aman Mas Gembul? Tanya Pak Joko.
Eh, Alhamdulillah aman Pak. Tapi saya sarankan Bapak untuk membersihkan sampah-sampah yang berada di belakang bangunan yang di sisi kali itu Pak, yang di luar pagar. Jadi setan yang saya usir tadi itu adalah penghuni dari kali itu. Dia itu kesel soalnya rumahnya jadi kotor. Tapi Pak Joko tenang aja, dia nggak bakalan berani gangguin lagi. Saya sudah usir. Ungkap Gembul panjang lebar. Alhamdulillah, baik-baik. Baik Mas Gembul, besok saya sama anak-anak akan mengadakan kerja bakti untuk membersihkan pinggiran kali yang ada di belakang. Eh, tapi Mas Gembul, kalau Mas Gembul bilang dia penghuni kali, berarti dia masih tinggal di sana dong. Tanya Pak Joko yang masih terlihat khawatir. Tenang aja Pak, dia nggak bakalan ganggu lagi. Selama kita juga tidak mengusik dia, yang penting jaga kebersihan. Terus anak-anak harus rajin mengajar di tempat itu biar tempatnya adem. Insya Allah setan gak bakalan berani ganggu lagi, ujar Gembul menenangkan. Mendengar itu, wajah Pak Joko terlihat lega. Akhirnya, setan yang selama ini meneror di panti asuhannya telah berhasil diusir oleh Gembul dengan waktu yang sangat singkat. Di situ, Pak Joko tak henti-hentinya kembali mengucapkan terima kasih pada Gembul, Doni, dan juga Pak Sadeli. Ya udah dah kalau begitu Pak Joko. Berhubung waktunya udah malam, kita pamitan ya. Bapak biar bisa istirahat. Ucap Doni bermaksud pamitan. Ya, baik Pak Doni, Mas Gembul dan Pak Sadli. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah menolong saya dan juga anak-anak. Pada akhirnya, rombongan Doni pun meninggalkan panti milik Pak Joko tersebut. Saat itu, mereka menggunakan sepeda motor dan mereka memarkirkannya di luar pagar. Saat itu, Doni berboncengan dengan Gembul, sedangkan Pak Sadeli mengendarai sepeda motornya sendiri yang berjenis Honda Vario. Saat sudah berada di dekat motor mereka, Pak Sadeli langsung bertanya pada Gembul. Bul, lu bilang untuk setan yang gangguin penghuni panti itu penghuni kali ya? Lah, ini kali kan nyambung ke kali yang ada di belakang rumah gua. Gua jadi takut ini Bul. Aku RT ada aja sama setan kau takut. Ledek Gembul. Lah, kamar mandi gua kan di belakang Bul. Ntar kalau dia nongol pas gua lagi mandi bagaimana? Ucap Pak Sadli cemas. Ya palingan biji abang diserpet sama tuh setan, celetuk Doni. Yalah Don, lu jangan ngomong gitu ngapa? Ini kan gue jadi takut beneran ini. Mana, ini perut gue rada mules lagi. Tadi di kafe lu, gue minum jus alpukat. Ya Don, gue numpang berak di rumah lu ya. Pinta Pak Sadli menghibah. Dih, ngapain abang berak di rumah saya? Abang kan punya WC sendiri. Bul, udah hiburan, jalan. Ada orang mau berak. Perintah Doni yang sudah berada di atas motor dibonceng Gembul. Soel lu Don. Woi, jangan tinggalin gua. Teriak Pak Sadli sambil buru-buru menyalakan sepeda motornya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bang Doni. Waduh, ternyata ya 200 juta men. 200 juta itu ditolak sama Bang Doni, dan bahkan Bang Doni di sini menyarankan agar apa yang diberikan oleh Pak Setio itu disumbangkan ke panti asuhan. Wah, Pak Setio di sini bangga pakai banget ya melihat sosok Bang Doni, dan dia merasa bersyukur menantunya punya teman sehebat Bang Doni, luar biasa. Tapi di sini setelah cek itu diterima untuk disalurkan ke panti asuhan, pas dibuka 200 juta ya kan. Ini nggak tahu nih kalau Doni pada saat Pak Satyo ngasih bilang, Mas Doni ini cek nilainya 200 juta buat Bang Doni, Mas Gembul sama Pak Sadli. Nggak tahu juga nih, tapi enggak sih. Kalau Doni pasti nolak ya. Doni beda sifatnya, tapi di sini Gembul langsung lemes dia, langsung keringet dingin dia. 200 juta ya, paling nggak kalau dibagi 3 65 ya sampai 70-an mungkin ya. Ya Gembul banyakan dong, Pak Sadli sama Doni pastinya sedikitan. Tapi di sini ternyata ditolak sama Bang Doni, dan Pak Sadli sampai nyembur tuh kopinya begitu dengar angka 200 juta. Dia gedek buat sama Doni ya kan, pasti gedek lah 200 juta ditolak. Saya aja gemes dengarnya, saya yang gemes ya kan, apalagi dia pada yang rasain, yang udah jalan jauh-jauh. Tapi di sini Bang Doni ini sebenarnya mengajarkan terutama kepada Gembul ya, bahwasanya apa yang sudah dilakukan yang diawali dengan niat keikhlasan ya sudah. Jadi nggak boleh ngambil-ngambil uang
sebagai hadiah bentuk terima kasih, jangan, karena mereka juga sudah difasilitasi dan segala macam. Dan di sini Doni sebenarnya menjaga Gembul, jangan sampai ilmunya Gembul luntur, jangan sampai hatinya Gembul berubah, karena di sini banyak teman-teman ya, pasti saya yakin kok ada beberapa teman-teman yang minta tolong nih sama orang yang diyakini bisa menolong dari hal-hal seperti itu. Awalnya orang ini baik, tapi lama-lama nggak taunya kayak juga ya kan. Saya yakin nih pasti ada, dan saya juga pernah merasakannya. Awalnya baik karena udah kenal duit langsung crack ya kan. Nah di sini sebenarnya Doni menjaga itu, karena manusia biasanya akan berbeda ketika sudah berbau duit, berbau uang. Kalau Pak Sadli biarin aja deh, Pak Sadli dia udah tua ya kan. Dia juga dikasih uang banyak-banyak buat apaan sih Pak Sadli? Nah selanjutnya bagaimana akhirnya mereka berhasil ya. Ini kayaknya kayak cemilan ya, kayak Gembul ya, kalau demit-demit yang di panti asuhan itu, karena sebentar banget langsung selesai itu. Udah selesai katanya, ternyata itu adalah demit penunggu kali atau sungai yang ada di belakang panti asuhan, yang mana ternyata kotor pakai banget di situ, kotor banget. Dan ya mau nggak mau akhirnya besoknya harus kerja bakti lah paling enggak, supaya tidak kembali lagi masuk ke dalam panti asuhan. Wah, luar biasa sekali kisah-kisah Bang Doni itu, nggak pernah gagal ya. Jadi bener-bener hidup, kisahnya hidup, dan materinya kaya. Kalau menurut saya materinya kaya untuk kisah-kisah Bang Doni. Jadi kayak kita tuh kecanduan tuh. Saya kalau bawainnya aja kayaknya nggak berasa, udah habis aja tuh. Dan sekali lagi terima kasih kepada Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa. Untuk minggu depan ditunggu lagi kisah warung kopi Bang Doni, dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, yuk bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.